warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Lutfi Nabila, NIM 0026 dari kelas B5 TPR. Perkenalkan, saya Ibu Rahmawati, NIM 0038 dari B5 TPR. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Didi Nur Jamaluddin selaku dosen pengampu mata kuliah Integrasi Biologi Islam. Di sini kami akan melaksanakan dialog interaktif mengenai topik seputar bayi tabung. Aulia, kamu tahu nggak? Dengar-dengar si Desi sama suaminya sedang melakukan program bayi tabung ya? Oh, Desi ya? Aku dengar mereka emang sudah lama menikah kalau nggak salah. Iya, tapi katanya mereka tuh emang agak susah memiliki keturunan. Jadi sepertinya mereka berdua memang sepakat melakukan program bayi tabung deh. Oh, begitu. Iya. Tapi bayi tabung itu seperti apa sih? Setauku ya program bayi tabung tuh kayak misal ada pasangan suami istri. Nah, sel telur dari istrinya dan sel sperma dari suaminya tuh nanti dipertemukan kayak di sebuah laboratorium gitu, dan nanti tuh akan terjadi pembuahan di laboratorium tersebut gitu. Tapi tuh setauku program bayi tabung tuh nggak selalu berhasil, nggak selalu kayak satu kali program tuh berhasil gitu. Kadang tuh ada yang memang harus berkali-kali program bayi tabung baru mereka berhasil mempunyai keturunan gitu. Setahu seperti itu, kayak gitu. Oh, kalau nggak salah, public figure kita ada yang melakukan program bayi tabung juga kan? Iya, kayaknya tuh siapa namanya? Irwan Syah kan, Oh, iya. sama istrinya. Kalau nggak salah mereka sudah lama menikah, hampir 10 tahun lebih ya, baru dikaruniai keturunan. Iya, baru dikaruniai keturunan dari program bayi tabung tahun 2021. Wah, alhamdulillah ya. Aku kayaknya pernah baca berita deh, tapi itu kayaknya berita luar negeri ya. Itu tuh mereka juga melakukan program bayi tabung, tapi aku baca di beritanya tuh bayi mereka tuh ketuker waktu melakukan program bayi tabung tersebut, dan katanya masalah tersebut tuh sudah sampai ke pengadilan karena orang tua dari salah satu bayi tersebut tuh agak mau mengembalikan bayinya, sedangkan orang tua satunya tuh ingin bayi mereka tuh kembali. Jadi tuh salah satu orang tuanya tuh sudah sampai melakukan proses ke pengadilan gitu, menyalahkan orang tua yang satunya tersebut. Sebenarnya tuh beritanya seperti itu sih. Kamu Oh, berita itu aku Iya. juga tahu beritanya. Sebenarnya itu adalah kesalahan dari pihak rumah sakitnya. Jadi pihak rumah sakitnya itu menggunakan sampel yang berbeda, sampel dari laki-laki lain. Jadi pasangan itu keduanya sama-sama tidak tahu sebenarnya kalau anaknya tertukar. Jadi tuh itu yang salah rumah sakitnya apa orang tuanya ya? Jelas yang salah adalah pihak rumah sakitnya ya. Sebenarnya di sini orang tua mereka ini juga korban semua. Tapi kok itu malah orang tua yang satunya dengar-dengar kan malah melaporkan orang tua yang satunya juga ke pengadilan ya? Ya, Menurut kamu gimana? ya itu sudah masuk ke sampai pengadilan ya, karena menuntut yang anaknya balik, yang satunya menolak gitu kan. Jadi sebenarnya mereka sudah sampai di pengadilan ya, itu menurut hukum yang berlaku di negara tersebut ya. Mungkin hukumnya sedikit berbeda dari negara kita. Jadi tadi kan kalau menurut negara kan memang kayak belum diketahui ya kayak anaknya kayak nantinya gimana. Tapi kalau secara hukum Islam tuh status anaknya nanti tuh gimana ya sama orang tua mereka? Kalau menurut hukum Islam, status anaknya jelas haram ya, karena mereka menggunakan sampel sperma yang dari orang lain, bukan dari bapak biologisnya, bapak dari pernikahan dengan si ibu. Jadi si anak ya tidak bisa mengikuti nasab ayahnya begitu. Jadi misal kalau secara Islam ya,
anak mereka tuh perempuan. Terus anak mereka mau menikah, jadi bapak dari orang tua mereka itu nantinya nggak bisa jadi wali nikah anak Iya. tersebut ya. Iya, karena mereka nggak bisa mengikuti nasab bapaknya. Jadi misal kalau anak mereka perempuan mau nikah harus mengundang bapak kandungnya itu untuk menjadi wali nikah, atau boleh diperantarakan oleh orang lain. Ya itu sebenarnya kalau bapak kandungnya masih hidup ya wajib harus bapak kandungnya ya. Tapi kalau misalkan ada kendala seperti yang bapaknya mungkin tidak mau atau bagaimana, mungkin bisa menggunakan wali hakim. Tapi alangkah lebih baiknya menggunakan wali dari bapak kandungnya karena masih hidup. Seperti itu ya. Tapi berita-berita di luar negeri juga banyak ya, kayak berita-berita program berita yang memang agak menyimpang dengan hukum Islam tuh. Iya, Banyak ya. Iya banyak. Contohnya ada salah satu artis Cina perempuan, dia juga pengen memiliki anak oleh program bayi tabung, tapi dia tidak mau punya suami. Jadi dia menggunakan sampel sperma hasil donor dari orang lain. Kok itu melakukan program bayi tabung kan? Padahal kan si perempuan itu kan belum punya suami ya. Dan itu juga terjadi di negara Cina. Dan setahuku di negara-negara tersebut kan memang banyak pasangan kekasih yang memang sudah melakukan hubungan sebelum melakukan pernikahan. Tapi kenapa perempuan tersebut malah memilih program bayi tabung daripada melakukan proses bayi tabung tersebut? Ya karena dia memiliki keyakinan bahwa dia itu tidak mau menikah atau memiliki pasangan. Jadi dia menggunakan donor sperma dari orang asing. Bahkan dia pun tidak kenal dan tahu. Jadi si perempuan itu tuh ingin memiliki anak tanpa melakukan hubungan dengan orang lain kayak gitu ya. Iya. Jadi hal itu juga sebenarnya menjadi timbul pro kontra juga di Cina. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak keras gitu loh, karena itu kan sudah kayak menyalahi hukum kemanusiaan gitu ya. Iya sih. Kasian juga si anaknya tidak kenal dengan bapaknya. Aneh ya. Iya, Bisa ya. banyak berita di luar negeri yang aneh-aneh gitu. Kok mesti kalau bisa ya, kayak si perempuan ingin memiliki anak tapi kayak dia gak ingin melakukan hubungan dengan orang lain, kak malah memilih program bayi tabung yang setahuku kan memang program bayi tabung gak bisa sekali berhasil dan meraup biaya yang gak sedikit kan. Program bayi tabung pada satu kali programnya kan nggak murah ya, nggak kayak 1 juta 2 juta kan enggak ya. Ya mungkin berita begitu kayak mungkin di sana biasa ya ada hal yang aneh-aneh. Beda dari dengan di negara kita. Kan di negara kita ada hukum yang melindungi, ada hukum yang mengaturnya, dan juga kita juga diatur hukum Islam juga kan. Proses bayi tabung ini nggak bisa sembarangan juga. Jadi di negara-negara sana memang terlalu bebas dan terlalu frontal ya. Gitu. Jadi memang berbeda dengan yang di negara kita ya. Kayak di Indonesia ini kan ada hukum-hukum yang mengatur tentang hal tersebut, sampai hukum tentang bayi tabung juga sebenarnya ada aturannya dalam Islam, seperti aturan dari fatwa MUI atau mungkin dari fatwa para ulama. Kayak gitu ya. Tapi kan memang setahu ya di Indonesia kan mayoritasnya agama Muslim ya. Sedangkan di negara luar kan memang mayoritasnya beragama non Muslim, atau memang ada orang yang memang belum memiliki keyakinan, kayak masih bingung gitu mau agama apa kan. Nah ada ya orang seperti itu. Jadi mungkin kalau gara-gara di Indonesia mayoritasnya orang Muslim, jadi kayak gitu kan
hitungannya haram ya melakukan kayak hal-hal seperti itu di luar pernikahan kan. Itu sangat pro kontra sekali ya di Indonesia. Kalau di Indonesia kan sebenarnya ada syaratnya dalam proses bayi tabung itu sebenarnya. Jadi tidak boleh dari hasil donor sperma orang lain atau dari pasangan yang laki-laki yang bukan pasangannya, begitulah. Intinya harus berasal dari pasangan suami istri yang sah melalui pernikahan gitu. Jadi mungkin yang menurut orang-orang di negara luar dan di negara Indonesia, mungkin kalau orang-orang di negara luar menurut keyakinan mereka memang hal tersebut memang nggak begitu salah. Mungkin menurut mereka benar-benar saja ya kayaknya. Ya, soalnya kan mereka istilahnya kayak mereka belum memiliki agama, jadi tidak berkeyakinan pada aturan-aturan agama gitu. Jadi mereka lebih bebas. Mungkin menurut keyakinan mereka juga hal tersebut diperbolehkan dan kayak dibebaskan kayak gitu ya. Soalnya kan setauku di negara-negara luar kan banyak sekali yang punya anak di luar pernikahan, tapi itu mereka menormalisasikan hal tersebut kayak gitu kan. Jadi mungkin menurut artis Cina tadi ya, hal tersebut memang menurut dia mungkin boleh-boleh saja ya. Itu ya. Gitu ya, makasih ya Aul atas ilmunya, informasinya. Ya makasih juga ya Indri udah sharing-sharing cerita. Kita doakan juga buat Desi supaya berhasil dalam program bayi tabungnya dan segera memiliki keturunan. Iya, amin banget buat Desi. Amin. Terima kasih.